Nama saya Mirna Salumisna dari Universitas Nusa Cendana, jurusan PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang anatomi dan fisiologi manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka, sedangkan fisiologi adalah struktur dan fungsinya sulit dipisahkan, maka kedua ilmu itu akan dipelajari secara bersama-sama. Contohnya adalah ketika kita mempelajari struktur rangka manusia, maka kita akan mempelajari fungsi rangka juga. Yang pertama adalah gangguan terhadap kondisi hemostatis dapat mempengaruhi semua sistem organ. Yang kedua adalah struktur organisasi tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari beberapa organisasi, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang berikut adalah level kimia. Ini merupakan level dasar yang terdiri dari atom dari molekul. Yang berikut adalah sel. Beberapa molekul yang ada akan bergabung membentuk sel. Yang berikut jaringan. Jaringan dibangun oleh beberapa sel yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Yang berikut adalah organ. Organ dibangun oleh gabungan beberapa jaringan yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Struktur organ dibangun oleh dua atau lebih dari jaringan. Yang pertama adalah sistem organ. Sistem organ dibangun oleh gabungan beberapa organ yang kemudian akan melakukan fungsi tertentu dalam mempertahankan kondisi homeostatis. Yang kedua adalah organisme. Individu manusia yang terdiri dari berbagai sistem organ yang secara dinamis. Yang berikut adalah metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Yang kedua adalah responsif. Adalah kemampuan tubuh manusia untuk mendeteksi dan merespon segala perubahan yang terjadi pada tubuh manusia. Yang berikut adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Yang berikut, pada saat terjadi inflamasi, maka monosit akan keluar dan vaskular ke jaringan inflamasi. Yang berikut adalah tubuh. Tubuh adalah meningkatkan ukuran tubuh manusia. Yang berikut adalah berkembang. Berkembang adalah pertambahan fungsi tubuh. Contohnya adalah perkembangan cikal, bakal sel darah atau sistem sel menjadi eritrosit atau leukosit dan trombosit. Yang berikut adalah reproduksi. Reproduksi sebagai ciri manusia mengacu kepada pembentukan sel baru untuk mengganti jaringan yang rusak atau menghasilkan individu yang baru. Yang berikut adalah tubuh kita dapat mengatur agar kembali pada kondisi yang seimbang dengan berbagai mekanisme umpan balik. Sistem umpan balik terdiri dari 3 komponen, yaitu reseptor, bagian tubuh yang kedua adalah pusat kontrol, yang ketiga adalah efektor. Istilah dasar anatomi. Yang pertama adalah posisi tubuh. A. Posisi anatomi. Anatomi terdiri daripada posisi. Ini tubuh lurus dalam posisi terdiri dengan mata juga memandang lurus. Yang kedua adalah sempurna. Posisi anatomi sangat penting karena hubungan semua struktur digambarkan dengan asumsi berada pada posisi anatomi.
Yang ketiga adalah posisi supine atau terlentang. Yang berikut adalah posisi prome atau tengkurap. Yang berikut adalah posisi linotomi. Selanjutnya adalah bidang median. Bidang yang berbagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Misalnya, bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagittal, dan demikian dinamakan mediosagittal. Bidang sagittal, bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu atau tidak membagi tempat dua bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Yang berikut adalah bidang horizontal, bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Yang berikut adalah bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagittal. Istilah letak sikap anatomi. Yang pertama adalah superior atau atas. Yang pertama adalah cranial. Yang kedua inferior. Yang ketiga caudal. Yang keempat anterior atau depan. Yang keenam posterior atau belakang. Yang ketujuh profunda atau dalam. Yang kedelapan medial atau medialis atau tengah. Yang berikut adalah lateral atau lateralis atau luar. Yang berikut adalah proximal. Yang berikut adalah mendekati badan. Yang pertama adalah distal. Yang berikut adalah internal, bagian dalam atau eksternal. Yang berikut adalah dextra, bagian kanan atau sinistra. Yang berikut adalah dextra, bagian kanan atau sinistra. Yang berikut adalah lateral, bagian samping atau sentral. Yang berikut adalah ascendens, bagian yang naik atau descendens. Yang berikut adalah ventral, bagian depan ruang tulang belakang. Yang berikut adalah dorsal, bagian belakang ruas tulang belakang. Yang berikut adalah visceral, selaput bagian dalam atau parietal. Yang berikut adalah transversal atau melintang. Yang berikut adalah longitudinal. Yang berikut adalah perifer, bagian yang pinggir atau tepi. Yang berikut adalah sagittalis, tegak lurus pada bidang frontalis. Yang berikut adalah preaxial, menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan. Yang berikut adalah postaxial, menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan. Yang berikut adalah polarias, ke arah telapak tangan. Yang berikut adalah plantar, ke arah telapak kaki atau plantar pedis. Yang berikut adalah ulnar, ke arah ulna. Yang berikut adalah tibial, ke arah tibia atau tulang kering. Yang berikut adalah fibular, ke arah fibula atau tulang betis. Yang berikut adalah flexor, permukaan anterior anggota badan
atas dan permukaan posterior anggota badan bawah. Yang berikut adalah ekstensor. Permukaan posterior anggota badan atas dan permukaan anterior anggota badan bawah. Thank you.